Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Apriani Agustin dari NIM 004. Jadi di sini kami membuat program personality analyzer yang bisa mendeteksi apakah seseorang tersebut introvert atau extrovert melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan cara menjawab ya atau tidak terkait pertanyaan yang kami berikan. Seperti di sini. Nah, program ini terdiri dari yang pertama ada struk untuk menyimpan pertanyaan dengan rapi, yang kedua ada array untuk menyimpan 15 soal, yang ketiga ada loop for untuk menampilkan pertanyaan satu persatu, yang keempat ada input user untuk membaca jawaban A atau B, A jika benar dan B jika salah. Yang kelima ada logika if untuk menambah skor berdasarkan jawaban, yang keenam ada perbandingan skor untuk menentukan hasil, dan yang ketujuh ada output untuk menampilkan kepribadian. Yang pertama di sini ada input dan true. Nah, di sini berguna untuk mengaktifkan fitur-fitur input output serta penggunaan tipe data string. Selain itu dibuat sebuah truk bernama question di sini untuk sebagai wadah untuk menyimpan teks pertanyaan dan tipe pertanyaan. I untuk introvert dan E untuk extrovert. Truk ini memudahkan pengelompokan data pertanyaan agar lebih rapi dan terstruktur. Yang kedua ada bagian array. Nah, di sini program kami menggunakan array atau Q15 ini yang berisi 15 objek bertipe question. Setiap elemen menyimpan isi pertanyaan serta kategorinya. Array ini menjadi sumber utama data pertanyaan yang nanti akan ditampilkan dalam loop. Dengan array ini, program dapat menampilkan pertanyaan satu persatu tanpa harus menuliskannya secara manual. Dan yang ketiga ada variabel score. Terdapat dua variabel, yaitu score untuk menghitung jumlah jawaban yang mendukung kepribadian introvert dan skor E untuk jawaban extrovert. Variabel answer digunakan untuk menyimpan input pengguna berupa karakter. Bagian ini berfungsi sebagai penampung nilai yang akan digunakan dalam proses penghitungan analisis kepribadian. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu perkenalkan saya Levi Husari Aftikar dengan NIM 006. Langsung saja ya teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi di sini di bagian ini itu adalah bagian header atau judul tampilan awal lah istilahnya. Jadi personality test ini adalah judulnya. Kemudian dan selain judul di sini ada instruksi untuk user. Jadi agar user tidak bingung bagaimana menjalankan program kami. User nanti di-outputkan yaitu jawaban semua pertanyaan dengan jawab semua pertanyaan dengan A atau B. Dengan keterangan A yaitu ya, setuju, dengan B yaitu tidak setuju. Untuk selanjutnya adalah fungsi for atau bagian looping. Program ini menggunakan for loop yang berjalan dari indeks 0 hingga maksimalnya adalah 15 untuk menampilkan semua 15 pertanyaan. Pada setiap perulangan pertanyaan dicetak ke layar, pengguna memberi jawaban. Jadi pengguna di-outputkan pertanyaan mulai urut dari 1 sampai dengan 15. Kemudian loop ini memastikan semua pertanyaan urut mulai dari 1 sampai 15. Di sini ada indeksnya yaitu 0, kemudian indeksnya maksimal 15. Di sini fungsi perulangannya. Baik, selanjutnya di sini adalah sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya menggunakan fungsi if. If di sini jika user menginput A, kita lihat bagian pertanyaannya dulu, jenis pertanyaannya. Di sini kan sudah ada jenis pertanyaannya, I, E, I, E. I itu mengartikan introvert dan E mengartikan extrovert. Jadi setelah kita menganalisis jenis pertanyaannya,
Jika user menginput A dengan pertanyaan I, maka introvert bertambah. Jika user menginput A dengan pertanyaan E, maka extrovert bertambah karena di sini ada fungsi else. Berlaku sebaliknya untuk user yang menginput B. Jika user menginput B pada pertanyaan berjenis introvert, maka extrovert bertambah. Jika user menginput B dengan pertanyaan extrovert, maka introvert bertambah. Seperti itu teman-teman. Di sini ada fungsi else. Jika ini berlaku kalau user tidak menginput A atau B. Jadi selain huruf A atau B. Nah, itu akan muncul input tidak valid dan jawaban dianggap B. Kemudian ini hanya untuk estetik saja teman-teman, agar nanti hasilnya clean atau rapi. Untuk selanjutnya di sini ada bagian cout hasil tes. Cout hasil tes ini adalah bagian akhir atau penutupnya teman-teman. Jadi hasilnya, headernya dari penutup. Nanti di bawahnya ini akan muncul skor kita dengan ditampilkan kamu adalah introvert semisal. Ini berlaku jika introvert lebih dari extrovert skornya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Yaya atau dia. Pada bagian ini menyimpan skor introvert, bagian variabel. Nah, nanti kalau variabelnya sudah dikumpulkan semua dan muncul hasil tes, maka kita lakukan perbandingan. Jika introvert lebih besar daripada extrovert, maka kamu adalah introvert. Jika extrovert lebih besar daripada introvert, maka kamu adalah introvert. Di bagian akhir di sini kita tampilkan cout score introvert. Di sini kita ambil variabel intro untuk menampilkan skor kita. Kemudian kita kasih n-line. Terus bawahnya cout lagi skor extrovert. Terus kita ambil variabel extro. Kemudian n-line. Di sini kita tampilkan untuk kesan rapi saja ya teman-teman. Selanjutnya return 0. Oke teman-teman, karena codingannya sudah selesai, maka kita langsung saja ke outputnya. Oke, kita compile and run. Oke. Nah, di sini udah ada tampilannya ya teman-teman. Jadi tampilan awalnya itu ini judul dan instruksi. Judulnya personality test, jawab semua pertanyaan dengan A atau B. Di sini adalah instruksinya. Kemudian A itu ya, B itu tidak. Kamu lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian? Ini adalah pertanyaan nomor 1. Langsung saja ya teman-teman, kita jawab sesuai personalitiku ya. Jadi kamu lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian. A. Oh iya, ini programnya bisa menggunakan A kecil atau A besar ya teman-teman. Atau juga B besar dan B kecil. Ini aku pakai A besar aja, huruf besar aja. Kamu merasa lebih berenergi saat berada di keramaian? Ya. Kamu lebih suka berbicara setelah diberikan dulu ya. Kamu mudah memulai percakapan dengan orang baru? Tidak. Kamu lebih suka pertemuan kecil? Ya. Kamu sering mengambil peran aktif dalam diskusi kelompok? Ya. Oh ya teman-teman, ini ketika kita tidak menginputkan A atau B, kita langsung coba aja ya. Semisal kita inputkan apa ya? K. Nah, kita enter, klik. Nah, di sini akan muncul input tidak valid, maka dianggap B. Jadi, kemudian langsung dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi yang K ini dianggap B, lalu langsung dilanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kamu lebih sering mengambil inisiatif saat di tempat umum? Ya. Kamu lebih nyaman mengirim pesan daripada menelepon? Ya. Kamu senang menjadi pusat perhatian? Ya. Kamu sering memikirkan sesuatu lebih dalam sebelum bertindak? Ya. Kamu suka mencoba aktivitas baru? Tidak. Kamu lebih memilih 2 teman dekat dari banyak kenalan? Tidak. Kamu mudah berbaur dalam situasi sosial baru? Iya. Nah ini pertanyaan terakhir, kamu merasa paling jujur saat mengekspresikan diri melalui tulisan? Ya. Nah, sudah selesai ya teman-teman tesnya. Ini muncul hasil tes.
dan muncul hasil kita yaitu introvert hasilnya. Oh, saya termasuk introvert ya teman-teman. Ya emang betul sekali sih itu. Skor introvert saya 8 dan skor extrovert saya 6. Oke teman-teman, itu tadi adalah program kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki selaku dosen pengampu pemrograman dasar. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.